Dari Garut, Masya Allah, Jogja, Bandung, Tangsel, Banyumas. Coba-coba Bapak Ibu dilihat kolom chatnya. Kita malam hari ini ngumpul loh. Dari seantero Nusantara, dari mulai paling barat, teman-teman di Sumatera, sampai ada yang di timur tuh, Sulawesi Selatan, ya, Masya Allah. Tegal, Poso, Sulteng, Blitar, Cilegon, Bengkulu, Masya Allah. Jombang, Luwu Timur, coba Banda Aceh. Oke, Masya Allah. Kita serap energinya malam hari ini ya. Wasilah media Zoom ini kita bisa ngumpul setiap pekan, bahkan sepekan 2 kali. Mudah-mudahan jadi majelis yang penuh berkah, jadi wasilah Allah curahkan rahmatnya untuk kita. Allah hujamkan ketenangan di hati kita. Karena itu yang Rasul sampaikan di antara fadilah dari majelis ilmu. Alhamdulillah, Bapak Ibu teman-teman, hari ini tugas saya mendampingi guru saya, insya Allah. Menemani Ustadz Fajri Muslim Al-Fatih, yang hari ini insya Allah akan berbagi ilmu yang mudah-mudahan jadi bekal kita nih menjalani hidup, ya. Gimana agar ibadah kita jadi penuh rasa. Dan insya Allah nanti kajian ini akan kita buat berseri Bapak Ibu ya. Bersama Ustadz Fajri, kita bikin ambil satu tajuk Meaningful Worship Series. Jadi seri kajian gimana agar setiap ibadah kita itu penuh makna. Hari ini kita membahas sholat. Nanti kita akan membahas gimana bacaan Quran kita jadi penuh rasa. Gimana sedekah kita, zakat kita jadi penuh rasa. Ya, karena di antara problem umat zaman now, katanya itu putus rasa. Putus asa tuh bahaya, tapi putus rasa nggak kalah bahaya. Jadi lost connection. Hidup sekedar hidup, kerja sekedar kerja, bahkan yang lebih parah lagi, ibadah sekedar ibadah. Ibadah tanpa rasa. Pentingnya menghadirkan rasa dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap ibadah kita. Kita akan kupas pelan-pelan, ya, bersama guru saya, insya Allah Ustadz Fajri. Saya pertama kali ketemu Ustadz Fajri ini langsung jatuh cinta. Ilmunya dalam, ya, rasanya juga dapet. Setiap kali berinteraksi, mudah-mudahan jadi wasilah ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ini sambil terus absen yang ada di kolom chat, Masya Allah sudah hampir 400 sekarang, bertambah terus biasanya setiap malam. Dan sebagai informasi, webinar Teras PP ini kita selenggarakan sepekan 2 kali ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan, yaitu setiap Selasa malam dan Kamis malam dengan tema-tema yang berbeda. Kita membahas tema-tema seputar kehidupan, bukan hanya ngomongin tentang dimensi spiritual, tapi juga dimensi kesehatan. Kajian terakhir kita membahas tentang COVID-19 ya, dengan menghadirkan salah satu dokter sebagai pemateri. Kemudian juga membahas keluarga, membahas dimensi finansial juga, gimana caranya berbisnis dengan selalu melibatkan Allah, dan banyak tema-tema kehidupan lain yang mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang selalu setia nih? Siapa yang selalu setia kira-kira menyimak kajian-kajian Teras PPA di setiap pekannya? Masya Allah. Kang Denny ini selalu setia nih ya, salah satu santri di One Quran Institute. Boleh berbagi di kolom chat dong. Apa yang dirasain dalam setiap kajian Teras, kira-kira bermanfaat nggak nih? Perlu kita teruskan? Ini kita mulai pertama kali bulan Ramadan lalu ya. Bulan Ramadan lalu ketika pertama kali pandemik, itu otomatis semuanya lockdown, masjid pun di lockdown ketika awal-awal pandemik. Kita berpikir bagaimana caranya supaya bisa terus belajar, ya, dan kita selenggarakan setiap hari waktu itu. Setiap hari ba'da taraweh kita bikin webinar Zoom seperti ini dan responnya sangat bagus. Akhirnya kita teruskan sampai sekarang. Dan alhamdulillah rata-rata kalau di total partisipan di Zoom, partisipan di YouTube, itu setiap kali kajiannya bisa 1.000 orang lebih ya. Belum lagi yang melihat rekamannya, Masya Allah. Jadwal dan info kajiannya di mana? Ada di grup Telegram, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu dapat broadcast kajian ini, itu ada link untuk registrasi ya.
Google Form begitu. Nanti setelah kita klik submit itu ada link untuk gabung ke channel Telegram. Nah, informasi semua segala macam itu ada di channel Telegram. Ada yang baru pertama kali mungkin hadir? Ada yang baru pertama kali? Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi keluarga ya. Jadi keluarga insya Allah. Baik, webinar Teras PPA ini dipersembahkan oleh PPA Institute dan sponsor utama kita IOA Gold. Ya, IOA Gold, insya Allah. Dan bukan hanya kajian, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, kita bagi-bagi hadiah nih setiap pekannya, setiap kali sesi kajian, dan kita bagi minimal dua hadiah ya. Hadiah utamanya adalah emas 24 karat dari IOA Gold. Hadiah keduanya bisa berupa merchandise, kemudian suplemen kesehatan dari Be Life Herbal, buku dari PP Institute, dan berbagai macam merchandise menarik lainnya. So, gimana caranya Mas supaya bisa ikut dapat kesempatan untuk dapat door prize yang tadi saya sampaikan? Caranya gampang aja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cukup Anda share resume atau kesimpulan atau mungkin inspirasi apa yang Anda dapat dari sesi kajian webinar Teras. Share di medsos, ya, share di Facebook, share di Instagram, sambil sertakan hashtag Teras PPA, dan juga sertakan hashtag kajian malam hari ini. Jadi hashtag kajian malam hari ini itu menemukan rasa dalam sholat. Jadi hashtag menemukan rasa dalam sholat. Nanti Mas admin mungkin bisa bantu ya untuk posting di kolom chat bagaimana caranya supaya bisa ikut challenge. Jangan lupa tag juga FB atau IG-nya saya @sony_abikim, Mas Reza Rendi, dan juga PP Institute. Ya, nanti resume terbaik, postingan terbaik kita akan pilih, dinilai oleh panitia, dan kita akan umumkan di kajian berikutnya. Siapa yang dapat kesempatan untuk mendapatkan logam mulia emas 24 karat dari IOA Gold atau merchandise menarik dari PP Institute. Oke. Alhamdulillah. Wow, hampir 500 di Zoom, belum termasuk yang di YouTube. Ya, teman-teman. Kita langsung mulai aja ya. Teman-teman dirahmati Allah, saya sapa dulu guru saya tercinta Ustadz Fajri Muslim Al-Fatih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Sony Abikim. Alhamdulillah sehat Ustadz. Di mana nih Ustadz? Di rumah ya? Di rumah ini, di studio Al-Hikam. Masya Allah. Nanti insya Allah kabarnya mau ke Jakarta Ustadz ya? Ada janjian sama Mas Randy ya? Mudah-mudahan jumpa kita. Iya, semoga dilancarkan ini. Amin, amin, amin. Ustadz, sebelum kita mulai Ustadz, seperti biasa, coba dikasih kisi-kisi nih Ustadz. Apa kira-kira bahasan kita malam hari ini dan kenapa ini menarik untuk kita bahas? Bismillah, Ustadz Sony Abikim, gurunda yang tawadhu luar biasa nih. Malam hari ini berkenan mendampingi Al-Fakir yang seharusnya ketuker nih ya. Kawan-kawan, harusnya enggak lah. Al-Fakir yang bridging ini ya. Sebagai awalan pengen memberi analogi aja Ustaz. Ya. Kemarin saya sempat ngisi pengajian di daerah Puncak. Kemudian ada salah satu pesertaan nih baru beli kuota begitu. Kemudian murung, terlihat nampak sedih mukanya. Saya tanya, Mas kenapa kok agak sedih mukanya, kenapa? Dia jawab, iya Ustaz, ini saya baru beli kuota tapi kok nggak bisa dipakai. Ternyata di Puncak nih sinyalnya nggak ada Ustaz. Ya Allah. Apa hubungannya dengan tema yang kita akan bahas? Ibadah yang kita lakukan sekedar dilakukan formalitas, itu ibarat kita sedang ngumpulin kuota kawan-kawan. Kita bayar zakat ngumpulin kuota, kita mengerjakan sholat ngumpulin kuota. Tapi tanpa ada rasa di dalam ibadat tersebut, ibarat kuota sebanyak apapun tanpa yang ada hanya penyesalan karena kuotanya nggak bisa dipakai. Begitu Ustaz. Masya Allah. Jadi, menarik analoginya Ustaz. Jadi walaupun kuotanya banyak tapi nggak nyambung ya Ustaz. Iya begitu Ustaz. Karena sinyalnya nggak ada. Makanya banyak yang kemudian curhat, Ustaz saya udah sholat,
Ya Saya Allah. tahajud rajin, duha rajin, kok hati saya gelisah ya? Yaitu kuotanya banyak tapi tidak bisa mengakses pertolongan Allah akibat bukan kurang kuota, bukan kurang jenis ibadah, tapi kurang connect to Allah begitu. Allahu Akbar. Aduh, saya kok jadi kesindir begini ya. Mudah-mudahan Ini diri malam saya pribadi saya. mudah-mudahan berkah nih malam hari ini ya. Eh, wasilah lisannya Ustadz Fajri, mudah-mudahan Allah hujamkan di hati kita hikmah, ya, hidayah, Allah lembutkan hati dan bisa menemukan rasa dalam setiap ibadah kita. Udah siap belajar belum nih? Coba-coba, saya mau minta responnya di kolom chat. Sudah siap kira-kira? Bismillah. Ya, jangan lupa hadirkan hati, ya, kosongkan gelasnya, minta sama Allah untuk menghujamkan hikmah dan hidayah. Baik, sebelum saya serahkan ke Ustadz Fajri Muslim Al-Fatih, seperti biasa kita simak dulu bumper yang berikut ini ya. Ya. Silakan Mas Admin. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Teras PPA dipersembahkan oleh PPA Institute dan disponsori oleh EOA Gold. Mudah-mudahan menjadi wadah belajar dan wasilah. Allah kasih kita hikmah, Allah kasih kelembutan di hati kita, dan berkah semua urusan kita. Baik, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa qalban khasi'an wa amalan mutaqabbala. Langsung aja, gak usah berlama-lama. Saya persilakan kepada guru kita Ustadz Fajri untuk memulai sesi sharing kita malam hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum tahiyatal Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qad hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kalaulah bukan karena hidayahnya, niscaya kita semua tidak akan bisa mempertahankan iman dan Islam di zaman yang penuh fitnah ini. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus makhluk yang terbaik, yang bahkan di akhir kehidupannya beliau mengucapkan ummati ummati, umatku umatku, pertanda begitu sayangnya beliau kepada kita semua umatnya. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita mukjizat yang terbaik yang pernah ada, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, yaitu Al-Qur'an.
Kadzalika alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan yang Allah berikan, segala niat dan ikhtiar kebaikan kita Allah sempurnakan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Amin ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hajna idza ji'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha Amin ya Allah. wa min nafsin la tasba' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin ghafil. Allahumma inni a'udzu bika minal aba wal istikbar. Kawan-kawan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Gurunda Ustaz Sony Abikim yang begitu tawadu mau membersamai Al-Fakir yang masih minim ilmu ini. Semoga kawan-kawan semua, wabil khusus Gurunda yang banyak membimbing keluarganya, Allah buat sakinah mawadah warahmah, anak-anaknya solih-solihah, meninggal kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ini sambil ngecek dulu nih sebelum mulai, lagi nyoba sound baru nih, Gurunda. Terdengar jelas gak nih suara saya? Mohon. Alhamdulillah, kalau di saya jelas, Ustaz. Jelas ya? Mic baru ternyata ya. Iya, ini semenjak ngisi kajian Zoom jadi Zoom semua nih Ustaz, kajian di Brebes Tegal. Akhirnya Alhamdulillah nih Ustaz, dari teman-teman juga responnya jelas. Segalanya. Alhamdulillah. Oke, siap. Alhamdulillah nih malam hari ini bisa diizinkan kembali membersamai kawan-kawan semua. Walaupun sekali lagi sebenarnya makin kesini nih makin malu saya nih Ustaz. Makin ngerasa nggak pantas sebenarnya nih. Apalagi kalau saya lihat nih para partisipan nih banyak kiai, banyak ustazah, Masya Allah. Dan memang seiring saya ngisi teras nih, saya bisa menyimpulkan Ustaz, ketika saya sering bertanya ke partisipan nih, jawabannya hening, jarang yang jawab. Ini bukan karena tidak tahu, tapi karena mereka tuh tawadu, rendahan. Jadi yang jawab tuh hanya segelintir orang saja, Masya Allah. Padahal saya yakin di sana ada kiai, ada ustadz-ustadzah. Semoga Al-Fakir bisa Allah titipi kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang kira-kira bisa merubah hidup kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Pembahasan kita pada malam hari ini sesuatu yang berat sebenarnya ya, dan belum tentu yang menyampaikan nih sudah lebih dulu mengamalkan. Tapi sekali lagi, semoga dengan menyampaikan materi-materi baik, Allah buat diri ini menjadi lebih baik, itu harapannya. Sehingga rasa malu ini kemudian saya taruh sejenak karena diminta oleh guru, tidak sopan menolak permintaan guru ya. Malam hari ini kita akan bahas satu tema terinspirasi dari buku karangan Ustadz Sony Abikim nih. Saya lagi baca buku beliau yang mana dari awal ketemu gitu ya, dari awal saya ikut training PPA, private class itu, saya kok merasakan banyak hal-hal yang tidak baru sebenarnya. Hal-hal yang sering terdengar bahkan sering saya sampaikan, namun kok terasa seperti baru seperti itu. Bahkan saya seperti ditampar bolak-balik ketika ikut HMT-nya Ustaz Zul, yang mana beliau menyampaikan makna dari muqaddimah yang sangat saya sering dengar. Alhamdulillahilladzi Allahumma inni a'udzubika ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, dan muqaddimah yang lain yang
selama ini barangkali kita ucapkan hanya sebagai formalitas saja. Dan analogi tadi di awal ini menjadi pembahasan pembuka bagi kita ya. Karena saya pernah ngalami langsung di puncak begitu. Lihat muka peserta, waktu itu saya ikut ngisi pengajian di relawan BPBD di Kabupaten Brebes. Dan acaranya agak sedikit ke atas ke puncak. Banyak relawan nih mukanya lesu, Ustaz. Apa yang paling lesu itu siapa? Yang paling lesu itu peserta yang baru beli kuota. Jadi dia sebelum pergi ke puncak itu beli kuota, sampai sana sama sekali nggak bisa dipakai karena kuotanya paling banyak. Artinya orang yang kelak paling menyesal adalah orang yang banyak ibadah yang menjadi rutinitas, tetapi rutinitas ibadah ini dikerjakan hanya sebagai formalitas tanpa rasa. Maka ibadah-ibadah yang dikerjakan itu seperti kuota yang dikumpulkan, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengakses pertolongan Allah, untuk mengakses ketenangan kehidupan, karena sinyal yang dibutuhkan untuk memanfaatkan kuota ini tidak ada. Masya Allah. Maka semoga pembahasan kita malam hari ini bisa bareng-bareng nguatin sinyal. Makanya kalau saya tanya nih ke teman-teman, mohon responnya supaya tidak kelihatan sendirian. Kira-kira kalau suruh milih mana nih? Atau punya kuota sedikit sinyalnya kuat, atau kuota banyak tapi sinyalnya lemah, redup muncul. Kira-kira kalau disuruh milih mana nih? Kuota sedikit sinyalnya kuat, atau sinyalnya lemah kuotanya banyak? Ada yang jawab sinyal kuat kuota banyak. Masya Allah, emang jawabannya partisipan PPA ini luar biasa ya. Selalu menjawab dari sesuatu yang tidak diberikan pilihannya ya. Masya Allah. Memang tentu idealisnya kawan-kawan semua jamaah ibu bapak yang semoga dirahmati oleh Allah, tentu jawabannya kuota banyak dan sinyal banyak. Tapi tentu ini sesuatu yang sulit. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Bahasa mudahnya, sesungguhnya yang paling Allah cintai adalah hamba yang memiliki kuota sedikit tapi sinyalnya kuat. Bukankah 1 giga itu lebih terasa bermanfaat jika sinyalnya 4G daripada kuotanya 100 giga tetapi nggak ada sinyal? Inilah yang kemudian menjadi alasan terbetik di dalam pikiran ingin membahas meaningful worship series begitu. Bagaimana agar semua kuota-kuota yang kita miliki, yang kita kumpulkan dari jenis ibadah yang banyak, sholatkah, zakatkah, sedekahkah, dan lain-lainnya, bisa disertai sinyal yang kuat sehingga kuota yang banyak itu bisa mengakses pertolongan Allah, bisa download ketenangan hidup, bisa download kemudian kesejukan dalam kehidupan dan lain sebagainya yang hendak kita download dalam kehidupan kita di dunia dan kelak di akhirat. Begitu kira-kira kawan-kawan. Kira-kira nih materi seperti ini penting gak nih kawan-kawan? Mohon responnya. Kalau nggak penting nih, mending gak usah dilanjutin ya Ustadz Sony ya. Iya kan, hidup kita itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan kecuali untuk beribadah. Kalau hal ini nggak penting ya kira-kira gak usah dikerjain aja. Masya Allah, ini jawabannya penting banget nih. Dari sekian banyak kuota nih, saya analogikan ibadah yang kita kerjakan kuota ya, biar lebih bisa diterima. Kenapa harus membahas sholat? Padahal ada haji, ada umroh, ada zakat, ada ibadah-ibadah yang lain. Kenapa yang kita bahas sholat? Jawabannya, next. Kenapa sholat yang kita bahas? Karena sholat adalah bentuk komunikasi seorang hamba dengan Robnya. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri di dalam sholat, sebenarnya dia sedang bermunajat. Wa huwa yunaji ma'a rabbihi. Dia sedang bermunajat dengan Robnya. Imam Al-Mustafadib Al-Bugha mengatakan, munajat memiliki makna
seorang hamba yang sedang sholat, hakikatnya dia sedang berbincang, berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, mesra banget ya Ustaz. Luar biasa nih, Masya Allah. Makanya sampai-sampai Ustaz, kawan-kawan semua, ibu-ibu, bapak-bapak, ibadah sholat ini menjadi tolak ukur baik tidaknya ibadah yang lain. Rasul bersabda begini, Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, benar, ibadah hajinya, umrohnya, sodakohnya, dan ibadah yang lain dianggap benar. Tapi jika sebaliknya, sholatnya kemudian cacat, sholatnya kemudian tidak baik, hajinya, umrohnya, ibadah yang lain dianggap tidak baik. Why? Pertanyaannya kenapa kok sholatnya baik, yang lain jadi baik, sholatnya buruk, yang lain jadi buruk? Berarti gini dong Ustadz, kalau sholat saya buruk, haji saya jadi buruk. Ya. Berarti kalau saya sholatnya tidak benar, berarti ibadah yang lain dianggap tidak benar. Iya. Karena sholat adalah bentuk komunikasi seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ingat kawan-kawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan sedikit pun ibadah dari hamba yang kemudian kita lakukan. Dalam hadis yang panjang riwayatnya, Allah mengatakan seandainya seluruh makhluk dari Adam sampai manusia terakhir semuanya tidak beribadah kepada Allah, semuanya bermaksiat kepada Allah, semuanya membangkang kepada Allah, tidak sedikit pun berkurang kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika manusia dari zamannya Adam sampai manusia terakhir semuanya taat, semuanya beribadah, tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu gak butuh ibadah kita. Allah cuma pengen kita mendekat. Allah cuma pengen kita selalu dekat dengan Tuhannya. Karena tanpa ibadah yang kita kerjakan pun Allah tidak berkurang kerajaannya. Dan inti dari komunikasi, inti dari seseorang jika pengen dekat sama yang lain, saya ini pengen dekat sama Bang Sony nih. Saya manggilnya apa nih? Sama Mas Sony nih. Saya pengen dekat. Bagaimana caranya? Ya seringin ngobrol, seringin diskusi, sering berduaan. Betul ya? Tidak mungkin akan menjadi akrab kalau kita tidak pernah ngobrol. Jadi kedekatan tuh awalnya dari sering bercengkrama, dari sering berduaan, ngobrol, diskusi bareng. Dan kenapa ibadah sholat menjadi tolak ukur kebaikan bagi yang lain? Karena komunikasi, kawan-kawan semua, adalah pintu gerbang kebaikan yang lain. Komunikasi yang buruk membuat niat baik menjadi tidak baik. Dan sholat adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Artinya jika komunikasi kita dengan Allah buruk, maka niat ibadah kita yang lain jadi buruk. Analoginya begini, saya pernah dapat cerita nih dari guru saya. Ada suami istri baru menikah. Kan kalau baru menikah kan lagi so sweet-nya ya. Suami istri ini hidup sederhana naik sepeda. Suaminya memboncengkan istrinya. Saking sahdunya ini suami istri yang baru menikah, suaminya ini nengoknya ke belakang terus, ke istrinya terus. Gak fokus ke jalan di depannya. Akhirnya terjerambablah sepedanya, jatuh ke selokan, ban depan sepeda suaminya patah. Padahal itu sepeda satu-satunya untuk dia beraktivitas. Dan juga anting yang digunakan oleh istrinya hilang sebelah kanan. Sepeda suaminya patah satu rodanya sehingga gak bisa dipakai sepedanya. Anting sebelah kanan istrinya pun hilang. Maka dituntunlah sepeda itu bersama istrinya. Di dalam hati suaminya bergumam, kasihannya istri saya. Punya anting cuma sebelah kiri, sebelah kanannya hilang. Nanti saya jual aja deh itu roda sebelah belakang sisanya. Buat saya beliin anting sebelah kanan, biar anting dia lengkap. Begitupun istrinya. Dia pun cinta kepada suaminya, bergumam dalam hatinya, ya Allah kasihan ya suami saya, sepedanya cuma satu roda belakangnya aja, roda depannya nggak ada. Maka dalam hatinya pun dia bergumam, nanti saya jual aja anting sebelah kiri saya,
biar tak belikan roda depan sepeda suami saya. Sudah berpisah tanpa berkomunikasi, suaminya pergi ke pasar, ke toko emas, sebelumnya menjual roda belakangnya, dapat uangnya dibelikan anting sebelah kanan yang hilang dari istrinya. Istrinya pun pergi ke pasar, menjual anting sebelah kirinya, membeli ban roda depannya. Maka keduanya bertemu di rumah dengan niat baik memberikan surprise begitu, kejutan. Dan betul, ketika suaminya membuka kado untuk istrinya, istrinya membuka kado untuk suaminya, mereka berdua betul-betul terkejut. Kenapa? Karena suaminya membawa anting sebelah kanan, hasil menjual roda belakang yang tersisa dari sepedanya. Sebaliknya istrinya membawa roda depan, hasil menjual anting sebelah kiri. Niat keduanya baik, kawan-kawan ibu bapak semua. Tapi tanpa komunikasi yang baik, tidak ada kebaikan yang bisa menjadi nilai kebaikan. Inilah kenapa sholat menjadi tolak ukur bagi ibadah yang lain. Bukan berarti haji tidak bagus, tidak keren. Bukan berarti sedekah tidak keren, tidak. Tapi inti dari kebaikan seorang hamba dengan Allah adalah di bagaimana cara berkomunikasi seorang hamba dengan Allah, yaitu di dalam sholat. Itulah kenapa Nabi menyebutkan dalam hadis yang nampak di screen kawan-kawan semua, amal yang pertama kali dihisab adalah sholat, dan sholat penentu kebaikan amal-amal yang lain. Karena jika komunikasinya baik, maka kesalahan ibadah-ibadah yang lain dimaklumi. Kenapa? Sudah dekat, sudah akrab. Itulah kemudian kenapa kita membahas sholat pada malam hari ini. Lantas kenapa harus khusyuk, harus melahirkan rasa? Nggak sholat mah aja Ustadz, yang penting saya ngerjain sholat 5 waktu selesai. Kenapa harus memunculkan rasa? Next. Ya kenapa sholatnya harus pakai rasa? Alasannya banyak ya. Yang pertama, hanya orang yang sholat yang menghadirkan rasa. Dalam bahasa syariat disebut khusyuk, dalam bahasa PPA menghadirkan rasa. Karena hanya mereka yang mendapatkan titel keberuntungan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu mereka yang menghadirkan rasanya di dalam melaksanakan ibadah salat. Yaitu mereka yang melahirkan rasa hina, rasa rendah ketika menghadap kepada Allah di dalam aktivitas salat. Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, para ulama sepakat kawan-kawan, bahwasannya rasa yang kita sedang bahas, khusyuk di dalam bahasa syariat adalah sesuatu yang munculnya dari hati. Maka rasa yang sedang kita bahas adalah dimensi hati, bukan rutinitas ibadah yang kita kerjakan. Dan ketika hati sudah membawa rasa, akan nampak di dalam anggota badan kita ketika melaksanakan salat. Sebaliknya, analogi sebaliknya, jika Allah katakan hanya orang yang menghadirkan rasa yang beruntung, maka siapapun yang salatnya hanya sekedar salat tanpa membawa rasa, maka dia orang yang rugi. Analoginya tadi di awal, ibarat dia sedang membeli kuota tapi nggak ngecek sinyalnya nggak ada, karena dia hanya mengumpulkan kuota tanpa memperhatikan sinyal connect to Allah yang kita sebut dengan menghadirkan rasa atau khusyuk. Yang kedua, alasan yang kedua yang membuat kita harus berusaha, ini nggak gampang menghadirkan rasa, ini nggak gampang. Kenapa harus ada rasa di dalam setiap aktivitas salat kita? Karena ternyata yang salat ini nggak cuman kita kawan-kawan. Karena yang salat ini nggak cuman kita orang-orang beriman. Ternyata orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik utama, pun ternyata salat. Lantas mal farqu bainana wa bainahum? Apa perbedaan antara kita orang beriman salat dengan orang munafik salat? Bedanya dirasa. Orang-orang munafik, Allah ceritakan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 142. Orang munafik ini berusaha menipu Allah. Jasadnya ngadep Allah, tapi hatinya nggak ngadep ke Allah. Dia lupa Allah itu ya'lamu ma fi sudurikum.
Allah tuh tahu apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Dan Allah paling gak suka digitui. Insya Allah. Ya jangankan Allah ya kawan-kawan. Kita aja manusia biasa kalau sedang berkomunikasi, ngobrol bareng berdua. Tiba-tiba kita ngajak ngobrol, kita seneng nih ngajak ngobrol. Dia ngelamun, pikirannya kemana. Orang kalau pikirannya kemana-mana ngelamun, kita bersuara pun dia gak denger. Kita tersinggung gak kira-kira? Jawabannya kita tersinggung. Kita tersinggung, manusia yang banyak dosa, banyak khilaf pun tersinggung. Apalagi Allah yang menciptakan kita, yang ngasih rizki ke kita. Kadang-kadang kita lupa, sholat itu sedang menghadap Dia. Yang ketiga, alasan juga yang memperkuat kita, yang kemudian harus berusaha sekali lagi menghadirkan rasa di dalam aktivitas sholat kita. Yang ketiga yaitu, ternyata tanpa rasa yang dimunculkan dalam sholat kita justru bukan memunculkan cintanya Allah, bukan memunculkan menghadirkan pahala balasan baik dari Allah, justru akan datang kecelakaan yang menimpa orang-orang yang sholat tanpa rasa, orang-orang yang sholat yang tidak khusyuk, lalai dalam melaksanakan sholat. Kita udah hafal sama-sama suratnya di juz 30. Fawailul lil musalli. Kalau kita baca di tafsir Jalalain kawan-kawan, kalimat wail yang kita sering baca barangkali di sebagian ayat Al-Quran, itu ternyata nama sebuah lembah, wadin fi jahannam. Wail itu ternyata nama sebuah lembah di neraka jahanam, yang kata Imam Jalalain dalam tafsirnya, kalau kita melemparkan batu dari permukaannya, nyampe dasarnya 70 tahun. Itu yang disebut oleh Allah wailun aywadin fi jahannam. Bayangkan seberapa dalam itu lembah di neraka jahanam, kita lemparkan batu dari permukaannya baru nyampe ke dasarnya selama 70 tahun. Dan itu Allah ancamkan salah satunya kepada orang yang alladzina hum fi salatihim khasiun, orang yang melalaikan aktivitas salatnya. Barangkali ini bentuk ketersinggungan ya. Jangankan Allah, sekali lagi kita pun manusia merasa tersinggung ketika kita mengajak berbicara orang, mengajak berbicara teman diskusi kita, dia pikirannya kemana-mana, jasadnya di depan kita, tapi ruhnya, pikirannya kemana-mana. Kita pun tersinggung, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup itu, alasan yang memperkuat kita bareng-bareng berusaha menghadirkan rasa jasad dan ruhnya berada di tempat yang sama, bukan berbeda tempat. Jasadnya di masjid, jasadnya kemudian di depan Ka'bah, pikirannya ke pasar, pikirannya ke kantor. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan satu statement yang membuat kita harusnya malu di hadapan Allah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, laksana seorang raja yang dihadiahi hamba sahaya. Ada raja dikasih hadiah hamba sahaya, tapi hamba sahayanya sudah mati, sudah tidak bernyawa. Kira-kira diterima nggak sama rajanya? Raja dikasih hamba sahaya yang tidak bernyawa. Coba kawan-kawan, kira-kira diterima nggak sama rajanya? Tentu jawabannya tidak. Maka seperti itulah gambaran orang yang sholat tidak membawa ruh, tidak membawa rasa ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi sesuatu yang ironis ya. Kita ketemu presiden aja bangganya luar biasa. Kita ketemu pejabat aja selfie kita upload di story. Gak sempat kita kemudian tersibukkan dengan aktivitas yang lain, kita fokus menghadap pejabat yang kita temui karena kita merasa bangga, merasa takjub begitu, merasa excited begitu. Padahal ketika kita sedang sholat, kita sedang menghadap yang menciptakan Pak Presiden kita, menciptakan semua pemimpin dunia, semua manusia. Maka alangkah buruknya kita jika kita betul-betul tidak sadar sedang menghadap Sang Pencipta dengan membawa jasad tanpa rasa,
membawa tubuh tanpa pikiran yang menyertainya. Dan Rasul pun mengatakan innallaha thayyib, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiba. Allah menerima pun yang baik-baik saja. Jangankan Allah kawan-kawan, kita aja dikasih makanan busuk kira-kira gimana? Diterima nggak kira-kira? Ini deh. Aduh, kira-kira kalau kita dikasih makanan sisa deh, kira-kira kita seneng apa marah? Makanan yang udah diaduk-aduk, bekas sisa makan kita terus kita kasih ke orang. Kira-kira orang yang menerima senang, sedih campur marah, apa-apa. Nah, kita kadang-kadang begitu, kita udah capek ngaduk-ngaduk kehidupan dunia, waktu kita habis untuk dunia, sisa-sisanya baru dikasih untuk ibadah salat kita. Makanya salah satu tafsiran kenapa Allah sebutkan fawailun lil musallin, salah satunya siapa? Alladzi yata'akhkhar waqtas shalah, orang yang menunda-nunda waktu salat, mengerjakan salat zuhur menjelang asar, mengerjakan salat asar menjelang maghrib, begitu seterusnya. Itulah yang Allah ancam dengan kalimat wail. Jadi begitu pentingnya salat menghadirkan rasa ya kawan-kawan. Cukuplah alasan-alasan tadi kemudian menghujam dan kemudian menambah semangat kita menghadirkan rasa. Apalagi kadang-kadang kita bertanya, Ustadz, Mas, Kang, kok banyak orang sholat tapi justru banyak orang kehilangan sendal di tempat orang sholat. Bahkan saya pribadi pernah kehilangan handphone di mihrabnya imam di masjid tempat sholat. Bukankah Allah berfirman, Pak Ustadz, bukankah Allah berfirman, Kang Fajri, Mas Soni, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa justru kehilangan sering terjadi di masjid? Maka alasannya, salat yang mereka kerjakan, yang membuat mereka tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang hanya sekedar jasadnya, salat ibadah formalitas tanpa membawa rasa, tanpa membawa hati. Kalau sekedar badan yang dibawa, barangkali robot bisa kita ciptakan tuh. Kira-kira bisa nggak dengan teknologi sekarang kita nyiptain robot yang bisa niruin gerakan sholat? Kira-kira bisa nggak? Jawabannya gampang sekali. Sekarang di masa COVID ini ada robot pengganti perawat, nganterin obat macam-macam. Saya yakinnya bisa. Lantas apa bedanya kita dengan robot yang diciptakan untuk menirukan gerakan sholat? Kalau sama-sama tidak memiliki rasa. Itulah kawan-kawan yang menjadi koreksi kita semua ya. Kadang-kadang kita dengar adzan tuh. Dengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar adzannya Bilal bergetar hati mereka. Apalagi adzan Bilal yang dikumandangkan pertama kali setelah wafatnya Rasul. Seluruh penduduk Madinah keluar meneteskan air mata. Begitu rindunya mereka dengan Rasulullah ketika mendengar adzannya Bilal bin Abi Rabah. Kita sekarang mendengar adzan, apa respon kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok sudah adzan lagi? Responnya kok sudah adzan lagi. Berarti kita merasakan salat yang kita laksanakan zuhur begitu cepat datang asar. Kebanyakan kita merasakan salat masih bersifat beban, sehingga semangat yang kemudian muncul hanya cepat-cepat selesai tanpa kemudian merasakan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dari semua yang hadir ini pernah nggak sih sholat tanpa menghadirkan rasa? Kok Al-Fakir ngerasain sering ya sholat tanpa rasa? Kira-kira kalau partisipan yang hadir nih, jawabannya pernah, sering, atau tidak pernah? Sering Ustaz, ya Allah. Kadang-kadang Ustaz, satu menu selesai di satu sholat Ustaz. Allahu Akbar. Sholat subuh hari Ahad. Ini pagi sarapan apa ya? Bapaknya anak-anak lagi di rumah. Allahu Akbar. Ruku sambil mikir di kulkas kayaknya ada ayam tuh ya.
Sami Allahu liman hamidah sambil mikir, enaknya ayam diapain ya? Allahu Akbar sambil sujud sambil mikir, kayaknya dikecapin enak. Itu sampai salam, satu menu selesai, ibu-ibu. Atau kadang-kadang sesuatu yang tidak diingat di sholat, di luar sholat, tiba-tiba muncul ingatan itu di dalam sholat. Pernah nggak kawan-kawan ngalamin itu? Kunci hilang. Sebelum sholat tinggal kita nggak inget sama sekali kunci itu di mana. Pas sholat malah inget. Pernah nggak? Sering. Malah ada perkataan begini. Udah pokoknya kalau nyari barang nggak ketemu sholat aja, nanti juga ketemu. Begitu coba kata-katanya. Ironis gak sholat kita? Jika sholat yang kita lakukan terus menerus seperti ini, khawatirnya kawan-kawan, kita semua menjadi salah satu peserta yang camping di puncak tadi, yang lemes, mukanya suram. Kenapa? Kuotanya 90 giga tapi nggak bisa dipakai apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada sinyal, nggak ada rasa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Begitu ya kawan-kawan, jadi penting banget bareng-bareng menghadirkan rasa. Gimana sih sholat dengan rasa Ustadz? Saya kok belum ada bayangan. Coba kita lihat ya, di coffee writing saya tulis Nabi bagaimana menjadikan sholat sebagai tempat istirahat. Nabi ini kalau nyuruh Bilal adzan, ngomongnya arihna ya Bilal, Bilal adzan, istirahatkan kami dengan sholat. Rasul ini setiap ada masalah sekecil apapun, beliau mengadu kepada Allah dengan sholat. Nanti ada alasan di antara kita, Ustadz, itu makan Rasul, kita kan manusia biasa. Oke, sahabat Nabi ada. Ali bin Abi Thalib ketika perang, terkena anak panah di kakinya. Sontak sahabat yang lain kemudian berusaha mencabut anak panahnya. Ali mengatakan, wait, tunggu dulu. Cabut anak panah ini nanti aja pas saya sholat. Dan ajaibnya kawan-kawan, ketika Ali bin Abi Thalib sholat, dicabut anak panahnya, bercucuran darahnya, tak sedikit pun Ali merasakan rasa sakit. Nanti datang lagi alasan, Ustadz itu kan sahabat Nabi. Oke, saya kasih contoh. Bukan Nabi, bukan sahabat Nabi. Orang-orang ini tidak pernah ketemu Nabi. Yang pertama, Imam Bukhari. Next. Tentu kita kenal ya siapa Imam Bukhari ya kawan-kawan. Ulama yang paling tersohor di dalam pembahasan hadis sahih karena beliau paling ketat di dalam seleksi hadis. Diriwayatkan Imam Bukhari suatu ketika melaksanakan sholat zuhur bersama sahabatnya yang lain. Setelah selesai, ulama besar ini Imam Bukhari melaksanakan sholat sunnah. Setelah usai melaksanakan sholat sunnah, Imam Bukhari mengangkat ujung gamisnya. Jadi selesai sholat sunnah tuh Imam Bukhari angkat ujung gamisnya sambil bertanya ke teman-temannya yang lain di belakang, wahai kawan-kawan, kalian lihat gak di dalam gamis saya tuh ada apa? Ternyata ditemukan di sebalik gamis Imam Bukhari ada lebah yang besar, dan ternyata nampak ada 16 sampai 17 bekas sengatan lebah di tubuhnya Imam Bukhari yang membuat tubuhnya bengkak. Sontak sahabat-sahabat yang bertanya, wahai Imam, kenapa engkau tidak membatalkan dari sengatan pertama? Kenapa sampai 16 sengatan engkau tetap melanjutkan sholat? Apa jawaban Imam Bukhari kawan-kawan? Tadi aku sedang membaca surat dan aku ingin menyempurnakan bacaannya sehingga aku tidak merasakan rasa sakit sengatan lebah tersebut. Masya Allah. Ibarat kata lagi ngobrol nih, lagi seru-serunya ngobrol, kira-kira kita ditepuk dari belakang kerasa enggak? Enggak. Lagi seru-serunya ngobrol, dipanggil-panggil kerasa enggak? Enggak. Itulah yang dirasakan oleh Imam Bukhari. Lagi seru-serunya ngobrol sama Allah. Ingat ayat-ayat Quran yang Allah turunkan itu surat cintanya, bentuk komunikasi Allah dengan kita hambanya. Maka Imam Bukhari mengatakan, nanggung, saya lagi senang-senangnya nih ngobrol sama Allah lewat surat yang saya baca. Saya pengen sempurnain dulu. Baru selesai sholat, Imam Bukhari ngecek, ternyata sudah ada 17 sengatan yang membuat badannya bengkak tanpa membatalkan sholat. Ustadz, itu kebetulan aja kali Imam Bukhari doang yang kayak gitu.
Ada lagi gak? Ada. Coba kita tengok di slide selanjutnya. Ar-Rabi bin Khufaim, seorang tabi'in, gak pernah ketemu Rasul, hanya ketemu sahabat, makanya beliau disebut tabi'in. Suatu saat seorang laki-laki biasa pergi ke masjid lebih awal. Jadi ada laki-laki mungkin muadzin, dia datang ke masjid lebih awal. Dia menemukan sahabat, dia menemukan seseorang yang sedang mengerjakan sholat, yaitu Ar-Rabi bin Khufaim, yang lagi sujud. Lama sujudnya, tidak ada sedikit pun pergerakan. Saking khusyuknya Ar-Rabi bin Khufaim sujud, sampai burung pun hinggap di atas tubuhnya tanpa merasakan terganggu oleh aktivitas Ar-Rabi bin Khufaim. Coba bisa kita bayangkan gak sih, ada orang sholat sampai burung bisa hinggap di atas badannya. Coba. Saking sahdunya, saking nikmatnya ngobrol, sampai gak bergerak sedikit pun seorang tabi'in bernama Ar-Rabi bin Khufaim. Ustadz, cuma 2 orang doang yang kayak gitu kali di dunia, yang lain gak ada. Banyak contohnya. Nih makin kesini nih makin ngelus-ngelus dada membandingkan sholat mereka dengan sholat kita. Amir bin Abdullah ini paling senang qiyamul lail. Paling senang qiyamul lail. Aktivitas yang paling dia suka itu qiyamul lail, sholat di tengah malam. Tiba-tiba ketika dia qiyamul lail, ada seekor ular yang masuk ke bawah gamisnya. Orang dulu kan seringnya pakai gamis ya. Lalu keluar dari sakunya tanpa menyelakai beliau. Jadi ularnya sekedar masuk aja, kemudian dari bawah gamis, bayangkan coba ya, kita lagi sholat, masuk ular itu dari bawah gamis, keluar ke sakunya beliau. Tapi ular itu tidak sedikit pun mengganggu aktivitas qiyamul lailnya Amir bin Abdullah. Gak ngapa-ngapain Amir, gak menyingkap, gak menghela, gak apapun lah, gak ngapa-ngapain. Coba. Saking senangnya seorang ulama bernama Amir bin Abdullah ini menjelang wafat, Amir bin Abdullah meneteskan air mata, menangis bercucuran air mata. Ditanya, Amir, apa yang membuat kamu menangis? Apakah kamu takut mati? Ataukah kamu takut merasakan sakaratul maut? Tidak, wahai sahabatku. Aku meneteskan air mata di kondisi aku sedang sakarat. Karena aku membayangkan ketika aku nanti mati, aku tidak bisa lagi merasakan nikmatnya qiyamul lail. Masya Allah. Beliau menangis karena ketika beliau meninggal nanti, beliau membayangkan tidak bisa lagi menikmati manisnya qiyamul lail. Masya Allah. Jadi kalau baca kisahnya ulama dulu tuh makin, ya Allah, Fajri itu kok jauh banget ya. Gak cukup nih kisah ini, tambah lagi. Ustadz Sony, next. Sama kisahnya, sama takjubnya, sama luar biasanya. Abu Bakar Muhammad bin Ishaq mengisahkan, aku tidak pernah mengetahui siapa yang sholatnya lebih bagus daripada orang yang bernama Abu Abdullah Al-Marwazi. Saking husuknya Abu Abdullah Al-Marwazi sholat, sampai-sampai ketika dia sholat disengat zumbur. Zumbur itu binatang sejenis kumbang yang besar yang bisa menyengat. Lantas hinggap di dahinya, menyengat dahinya Abu Abdullah Al-Marwazi sampai bercucuran darahnya. Tidak sedikit pun beliau bergerak merasakan rasa sakit dari sengatan kumbang penyengat itu. Bercucuran darahnya, gak bergerak. Kita jauh banget ya Allah. Kita mah jangankan kumbang penyengat, nyamuk aja, nyamuk satu nepuknya 3 kali. Masih kurang juga, terakhir ya tambah ini. Ini yang paling membuat kita nggak bisa akses pakai akal. Bahkan yang tidak nampak di slide, ada seseorang ulama besar, dia sholat di atas gunung bersampingan dengan singa. Ketika singa itu datang, yang lain pada kabur, dia mah tidak. Apa kemudian ketika ditanya, apa yang membuatmu tidak lari ketika singa menghampirimu ketika kamu sholat? Sesungguhnya aku malu kepada Allah, aku takut kepada singa, dan aku tidak takut kepada Allah. Masya Allah.
Lantas pertanyaan kawan-kawan, setelah kita membaca begitu dahsyatnya salat-salat orang-orang saleh terdahulu, lantas bagaimana dengan salat kita? Dari beberapa nama tadi, kira-kira kita mirip salat siapa kawan-kawan? Ada di antara kita yang salatnya mirip Imam Bukhari? Atau di antara kita salatnya mirip Abu Abdullah Al-Marwazi? Atau bahkan salat kita jauh dari mereka semua? Kita lebih sering menjadikan salat sebagai beban. Kita lebih sering menjadikan salat sebagai kewajiban yang menyita waktu kita, sehingga kita buru-buru ngerjain salat supaya cepat selesai. Ketika kita mengerjakan salat, yang kita pikirin adalah kapan selesainya. Makanya banyak kita temukan orang salat gerakannya begitu cepat, karena memang tujuannya selesainya, tanpa menikmati bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu. Dan kok Al-Fakir kok ngerasain jauh banget ya dibandingkan dengan sholatnya ulama-ulama tadi. Ya Allah, kita mah sholat bisa sambil mikirin kunci, sholat sambil mikirin masakan, sholat masih mikirin materi, sholat masih mikirin lain-lain. Jangankan ular, nyamuk yang kecil saja bisa membuat kita bergerak dalam sholat. Dan tentu kita harus banyak-banyak istighfar ya kawan-kawan. Makanya aktivitas atau ucapan yang pertama kali kita baca setelah sholat adalah Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Habis sholat kita istighfar. Kenapa? Karena Allah tahu kita itu gak bakal bisa menggapai kurangnya. Bukan lagi ada, mesti banyaklah kurangnya. Makanya habis sholat kita banyak-banyak baca istighfar. Oleh karena itu malam ini kawan-kawan, yuk kita mulai belajar yuk. Bagaimana sih? Apa sih rahasia ulama-ulama tadi? Sahabat Ali Umar bin Khattab ditusuk ketika sholat subuh, tapi Umar bin Khattab bisa menyelesaikan sholatnya sampai salam. Apa sih rahasia mereka? Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Semoga ini bisa berlanjut dan Allah kasih kesempatan kepada Al-Fakir untuk membersamai terus belajar. Apa sih rahasianya? Sebelum kita menuju rahasia, kenapa sholat mereka bisa begitu membawa rasa, sampai seolah-olah alam semesta ini hanya ada mereka dengan Allah saja, hanya berdua. Ibarat orang yang sedang kasmaran, dunia ini milik berdua, itulah yang mereka rasakan. Sebelum itu kita bahas, kita harus mengerti dulu kawan-kawan, ternyata ada penghalang, yang mana jika ini ada, selama penghalang ini ada, ikhtiar sekuat apapun kita menghadirkan rasa di dalam sholat, tidak akan pernah kita bisa menggapainya. Apa penghalangnya? Rasa yang sedang kita usahakan adalah rasa khusyuk. Dan khusyuk sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 199, dimaknai adalah khusyuk adalah rasa seorang hamba yang sholat dengan penuh rasa hina, penuh rasa rendah, merasa banyak dosa, merasa banyak salah. Tapi Allah maha baik, masih ngasih rizki, masih ngasih sehat, masih ngasih kesempatan untuk sujud. Itulah rasa yang hendak kita bawa dalam sholat. Dan itu tidak mungkin bisa digapai jika ada penghalang rasa itu, yaitu merasa tinggi dan bangga. Saya sedikit tertegun ketika membaca satu kitab. Sengaja di screenshot ini kitabnya. Ya, next. Di dalam kitab Syarah Al-Hikam Al-Atiyah halaman 103 ini saya kasih underline ya. Saya baca pelan-pelan supaya betul-betul bisa kita pahami benar-benar sampai ke hati kita. Di dalam kitab ini berbunyi, "Lau annaka la tasilu ilahi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi dawaika lam tasil ilahi abada. Walakin idza arada ayyusilaka ilahi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'ataka bina'tihi fa wasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi." Pernah nggak sih kita merasakan begini? Ya Allah,
kok hidup saya gini banget. Padahal kan saya udah sholat, saya udah zakat, saya udah haji, udah umroh, zikir tiap hari. Kok hidup kita kerjakan pantas mengundang pertolongan Allah. Seolah-olah ibadah yang kita kerjakan pantas mengundang Allah. Padahal kawan-kawan, saya underline nih kalimat yang betul-betul menohok diri saya. Wajadta mahasinaka kullaha masawiyah. Harusnya seorang hamba merasakan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan semuanya harusnya sama rasanya dengan kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Karena sama-sama tidak akan pernah bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kalau hidup kita ditolong, kalau hidup kita dimudahkan, itu bukan karena ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Fawasolaka ilaihi bima minhu la bima minka. Engkau bisa nyampe ke Allah, pertolongan Allah bisa nyampe kepada engkau bukan karena apa yang engkau berikan kepada Allah, tapi dengan apa yang Allah berikan kepada engkau. Karena Rasul pun bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalih. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak ada seorang pun. Sahabat sontak bertanya, kadzalika anta ya Rasulullah? Begitu juga engkau hai Rasul tidak bisa masuk surga dengan amalmu? Kadzalika ana. Begitu juga saya pun tidak bisa masuk surga dengan amal. Illa birahmatillah. Kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus digarisbawahi kawan-kawan, ibadah itu ciri utamanya tadzallul. Ibadah itu ciri utamanya merasa hina. Maka jangan sampai kita lupa, makin banyak ibadah bukan makin merasa hina, tapi merasa bangga. Seolah-olah setelah banyak ibadah kita tidak pantas lagi dikasih ujian, tidak pantas lagi dikasih cobaan. Lantas kemudian muncul di lisan kita ketika Allah datangkan ujian, ya Allah saya kan udah sholat, saya kan udah puasa, kok hidup saya kayak gini. Seolah-olah ibadah kita cukup membayar nikmat Allah, sehingga Allah tidak pantas memberikan ujiannya kepada kita. Jauh kawan. Kalau dikumpulin nih ibadah kita, rajinnya tahajud, rajinnya ibadah untuk membayar nikmat mata satu saja, la takfi, nggak akan pernah cukup. Bagaimana mungkin ibadah yang nggak cukup membayar nikmat mata kita andelin untuk menggapai ridhonya Allah, untuk menggapai pertolongan Allah? Enggak. Ibadah yang kita kerjakan murni hanya sedang merayu, bukan menggapai dengan amal. Tapi amal yang kita kerjakan murni hanya sekadar untuk merayu Allah supaya Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Jadi gak pantas banget ya kita ngomong kayak gitu, ya Allah kok saya hidupnya kok kayak gini, padahal banyak ibadah. Seolah-olah ibadah kita sudah cukup membayar nikmat yang Allah telah berikan. Padahal nikmat satu mata saja tidak akan pernah bisa dibayar walaupun dengan semua ibadah yang kita lakukan. Begitu ya kawan-kawan. Next. Suara saya masih jelas kawan-kawan? Ini tadi ada chat, suaranya putus-putus. Di Ustadz Sony jelas suara saya? Insyaallah aman. Aman ya. Oke, sekarang kita melangkah ke step bagaimana cara supaya kita bisa meniru tuh tadi sholat ulama yang kita sebutin. Minimal mendekati lah, minimal memperbaiki rasa supaya lebih hadir dalam aktivitas sholat. Maka langkah yang pertama yang harus kita laksanakan yaitu fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Karena sekali lagi ilmu lulusan pondok, lulusan Mesirkah, lulusan Madinahkah, lulusan luar negeri kah, doktorkah, profesorkah, tidak bisa menjamin hadirnya rasa dalam beribadah kecuali karena Allah ngasihin tuh rasa itu dalam sholat. Maka minta terus kepada Allah. Salah satu doanya apa? Next, doa yang ayo kita bareng-bareng baca nih, sepertiga malam terakhir kita baca. Next Ustadz, doa yang saya sebut doa
perlindungan dari sebab hambarnya kehidupan tanpa rasa. Kenapa saya sebut ini 5 sebab hambarnya kehidupan tanpa rasa? Karena jika 5 penyakit ini menimpa hidup kita, yakin seyakin-yakinnya hidup kita akan monoton, hidup kita akan kehilangan rasa, hidup kita akan hambar. Apa penyakitnya? Yang pertama, ilmin la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membuat dia merasa hina di hadapan Allah. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang membuat dia tidak semakin takut kepada Allah. Maka banyak kawan-kawan, ilmunya luar biasa, mungkin dia doktor, mungkin dia profesor, tapi hatinya gelisah. Mungkin itu pun pernah saya rasakan. Ilmu agama yang saya baca dari buku-bukunya kalangan para ulama, begitu banyak karangan-karangan mereka saya baca, namun gersang hati saya, barangkali ilmu saya la yanfa, tidak bermanfaat. Yang kedua, qalbin la yakhsha, hati yang kemudian gak tunduk, hati yang kemudian gak merasa hina, hati yang kemudian tidak merasa rendah di hadapan Allah. Makin banyak ilmu makin merasa hebat, pastikan qalbinya la yakhsha, qalbunya gak merasakan itu, maka setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun ilmunya, maka dia akan hambar merasakan kehidupan. Penyakit yang ketiga, nafsin la tasba, nafsu yang tidak pernah kenyang. Dipikirnya bahagia kalau punya mobil, setelah punya mobil Avanza yang nggak bisa diselip, kata Bang Sony, kata Ustaz Sony, karena mobil Avanza selalu ada. Pengen beli mobil Innova, Innova kebeli, pengen lagi Alphard, Alphard kebeli, pengen lagi, terus. Maka ketika ada manusia yang terjangkit penyakit nafsin la tasba, maka hidupnya hanya sekedar menggapai sesuatu yang tidak akan tergapai, hambar. Penyakit yang keempat yaitu amalin la yurfa, amal yang gak nyampe ke Allah. Kenapa gak nyampe? Dari awal ilmunya gak manfaat, hatinya gak khusyuk, nafsunya gak pernah kenyang karena dia pikir dia bisa bahagia dengan dunia, padahal tidak akan bisa hati kita tercukupi kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang membuat hambar hidup seorang yaitu amalin du'ain la. Maka kemudian kawan-kawan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini patut kiranya kita baca terus-menerus. Patut kiranya kita senandungkan setiap sepertiga malam terakhir, dihafal, dirasakan, supaya kemudian Allah bebaskan dari 5 perkara. Next. Next tadi. Yang kedua, yang kemudian bisa menghadirkan rasa di dalam ibadah salat kita, yaitu yakinilah bahwasanya setiap kita salat bukan sekedar formalitas ibadah, tapi kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah, sesungguhnya salat itu berat, illa 'alal khasyiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk, kecuali atas orang-orang yang membawa rasa. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin dirinya sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memang tidak bisa membayangkan Allah, karena Allah tidak bisa dipermisalkan dengan makhluknya, Rasul memberikan solusi, fa illam takun tarah fa innahu yara. Jika engkau tidak bisa membayangkan Allah, maka yakinilah Allah sedang melihat kita. Coba kawan-kawan, kalau kita lagi kerja nih, lagi kerja, tiba-tiba bos ada di depan kita, kira-kira kerjanya khusyuk nggak? Khusyuk banget Ustaz, nggak berani megang handphone Ustaz, fokus ngerjain apa yang saya kerjain. Bos di depan saya, mau dipecat apa Ustaz? Begitulah harusnya rasa yang kita bawa ketika kita sholat. Yang tadi disebut, itulah yang namanya rasa ihsan, muraqabatullah,
merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, langkah yang harus kita lakukan supaya rasa ini muncul di dalam aktivitas sholat kita, yaitu sholatlah dengan bayangan itu sholat terakhir yang kita lakukan. Kawan-kawan, akan ada saatnya di mana pasti kita akan merasakan sholat yang terakhir kalinya. Bukankah kita akan meninggal semua? Bukankah kita meninggal waktunya ya kalau tidak selesai subuh, selesai zuhur. Kalau nggak selesai zuhur, selesai asar. Kalau nggak selesai asar, selesai maghrib. Kalau nggak selesai maghrib, selesai isya. Maka siapapun di antara kita yang meninggal, pasti dia akan merasakan sholat yang terakhirnya. Maka bawalah rasa ini di dalam sholat yang kita kerjakan di hadapan Allah, sehingga seolah-olah kita setelah sholat langsung menghadap Allah, dicabut nyawanya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasakan kira-kira bagaimana kawan-kawan. Kalau misalnya nih Allah izinkan malaikat WA misalnya, Bu Umi Faridah Sahab, Ibu habis sholat duhur saya cabut ya nyawanya. Kira-kira Bu Umi Faridah Sahab sholatnya khusyuk nggak? Wah, khusyuk banget Ustaz. Saya dapat cerita dari salah satu guru saya, Ustaz Fatih Karim. Saya juga kebetulan punya aktivitas yang sama seperti beliau, membina para napi di lapas. Masih ingat ya dulu ada seorang narapidana narkoba, saya lupa namanya, Ferdinand atau siapa tuh ya. Dihukum mati dia kan? Dihukum mati. Salah satu fadilah yang dia dapatkan, dia ngerti tanggal matinya dia. Karena sudah ditentukan tanggal sekian dihukum mati. Maka 1 bulan sebelum hukuman mati dia berubah drastis. Ustaz Fatih Karim menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, begitu khusyuk dia melaksanakan sholat ba'diyah, seolah-olah dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Freddy ya namanya. Tapi tentu kita nggak harus jadi napi narkoba dulu biar merasakan sholat terakhir. Ketiga, bawa terus rasa sholat yang kita kerjakan adalah sholat yang terakhir yang bisa kita kerjakan. Next. Selanjutnya, nah ini yang penting nih. Menurut saya dari sekian banyak faktor-faktor, menurut Al-Fakir, inilah faktor yang paling mempengaruhi khusyuk tidaknya salat seseorang, yang paling bisa mempengaruhi muncul tidaknya rasa di dalam aktivitas salat. Yaitu apa? Memahami makna dari gerakan dan bacaan salat. Ya, logikanya bagaimana mungkin kita bisa khusyuk? Bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan hati kalau kita nggak paham apa yang kita baca? Maka ini menjadi kunci dari semua kunci yang ada. Memahami makna dari gerakan dan bacaan salat. Sampai-sampai Allah ngelarang ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukar. Wahai orang-orang beriman, jangan dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Apa ciri-ciri mabuk? Ciri-ciri mabuk, kalian tidak sadar apa yang kalian ucapkan. Jangan-jangan kita seperti itu, kawan. Maka yuk kita belajar bareng-bareng nih. Memulai pembahasan yang inti dari Meaningful Worship Series, yaitu berusaha memahami makna dari bacaan dan gerakan sholat yang kita sering kerjakan. Yang pertama, bersuci. Tentu sebelum kita sholat kita harus bersuci dulu. Salah satu bersuci yang paling sering kita kerjakan adalah wudhu. Tanpa wudhu aktivitas sholat kita tidak sah. Maka jangan harap kita bisa sholat khusyuk kalau dari aktivitas bersucinya nggak benar, nggak menghadirkan rasa. Kita wudhu main wudhu aja. Padahal Rasul ngomong nih ke kita yang banyak dosa, yang setiap detiknya tidak lepas dari dosa, tidak dosa mata, dosa pikiran, tidak dosa pikiran, dosa telinga, banyak dosa kita. Kata Rasul, ketika seseorang sedang wudhu, maka dosa-dosanya diampuni sampai tetes terakhirnya. Ketika kita basuh tangan kita,
maka bangunlah rasa, bawalah rasa banyak dosa kita, banyak dosa yang dilakukan oleh tangan ini. Maka sambil wudu sambil dirasakan, ya Allah, ini tangan banyak ngelakuin dosa, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Basuh kita muka, ya Allah, ini mata saya, ini telinga saya, ini hidung saya, ini mulut saya sering ngomong yang gak benar, yang ngelihat yang bukan haknya dilihat, sering banyak dosa, ya Allah, ampuni ya Allah. Jadi wudu tuh gak cuma wudu kawan-kawan, wudu tuh sambil meminta ampunan yang Allah berikan kepada kita dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wudu kita, oleh mata kita, oleh telinga kita, dan jadi wudu tuh sambil netesin air mata. Masya Allah, ya Allah, tangan saya banyak lakuin dosa, ya Allah, muka saya banyak lakuin dosa, mata saya, telinga saya, kaki saya, ya Allah, banyak melakukan dosa, ya Allah, ampuni ya Allah. Kalau dari sini sudah mulai muncul rasanya, nanti sholatnya juga bisa muncul rasanya. Kemudian aktivitas selanjutnya yang juga harus muncul rasanya, ketika aktivitas bersuci wudu juga, apalagi yang kemudian kita harus hadirkan. Coba kawan-kawan, ketika kita wudu, apa yang pertama kali kita basuh? Ya, tangan kita. Setelah kita basuh tangan, kita ngapain? Kumur-kumur. Apa maksudnya kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan berharap deh sholat kita bisa khusyuk, bisa memunculkan rasa, kalau kita belum memastikan harta nafkah yang kita ambil dengan tangan kita betul-betul bersih, bebas dari harta haram. Jangan harap kita bisa khusyuk sholatnya sebelum kita memastikan apapun yang dimasukkan ke mulut kita bersih, terbebas dari harta haram. Maka coba deh kita tanya, jangan-jangan kita gak bisa khusyuk gara-gara kita tidak selektif memilih makanan. Jangan-jangan kita tidak pernah khusyuk, sering tidak khusyuk gara-gara terselip makanan yang tidak Allah ridhoi masuk ke perut kita lewat mulut kita. Maka ketika basuh tangan nih, sambil ingat, ya Allah, iya ya, gak bakal saya bisa ngerasain nikmatnya ibadah kalau sumber harta yang saya ambil dengan tangan saya tidak bersih, tidak halal. Tidak akan saya bisa merasakan nikmatnya ibadah sebelum saya bisa memastikan apa yang saya masukkan ke mulut saya bersih, halal. Karena tidak akan pernah bersatu harta haram dengan kekhusyuan dalam beribadah. Gak akan pernah. Kemudian setelah wudu, kita juga menghadap kiblat. Kita selama ini ngadep kiblat cuma ngadep kiblat aja. Kadang-kadang gak ngerti maknanya, kadang-kadang gak ngerti rasanya. Padahal saya tanya nih, salat ini kan harus menghadap kiblat sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 144 kan ya. Boleh nggak saya sholatnya, saya bosan nih ngadep kiblat terus, saya ngadepnya ke tempat yang lain, ke tempat yang lain deh, boleh nggak kira-kira kawan-kawan? Jawabannya tidak boleh. Mau nggak mau, suka nggak suka, nek sholat ngadepnya kiblat. Maka dalam kehidupan kita, pastikanlah apapun yang kita akan jalani sesuai dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan penilaiannya Allah, sesuai dengan patokannya Allah. Sekalipun kita pengen ngadap yang lain, karena kita sudah terlatih selama sholat. Bukankah selama kita sholat kita nurut banget sama Allah? Walaupun kita pengen ngadap ke utara, ke selatan, ke timur, tetap kita ngadapnya ke kiblat. Berarti harusnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa nurut sama Allah. Kita ngadep kemanapun, pengen apapun, ikutin pengennya Allah. Yang kedua, rasa yang harus kita bawa ketika ngadepin badan ini ke kiblat, ikuti dulu maunya Allah, nanti Allah akan turuti maunya kita. Coba ditengok firman Allah di surat Al-Baqarah 144. Allah kan berfirman begini kawan-kawan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajahmu sering engkau tengadahkan ke langit. Jadi Nabi Muhammad tuh sering sekali sholat tapi pandangannya ke langit. Tahu nggak kenapa sebabnya? Karena Rasul saat itu sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa, padahal hatinya pengen banget menghadap ke Ka'bah. Jadi saat ayat ini turun, kiblat kita masih ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad ini sering ngadep ke Allah gitu, ya Allah, pengen banget sholat ngadepnya ke Ka'bah. Kenapa?
Rasul sholat menghadap Masjidil Aqsa, padahal Ka'bah ada di belakangnya. Tapi Rasul tetap ngikutin maunya Allah. Rasul tetap menghadap Masjidil Aqsa. Setelah Rasul nurut sama Allah, Allah turutin maunya Rasulullah. Allah pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nabi Muhammad, ya sekarang aku turutin. Sekarang kamu ngadep ke Masjidil Haram. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, ikutin dulu maunya Allah. Ikutin aja arahannya Allah. Nanti kalau Allah sudah melihat kesungguhan kita menuruti perintah Allah, Allah kasih maunya kita. Next. Di dalam hal yang harus kita kemudian perhatikan juga, boleh nggak kawan-kawan? Jam 10 pagi saya udah pengen banget sholat duhur, pengen banget. Boleh nggak saya sholat duhur jam 10 pagi? Nggak boleh, tapi kan pengen banget. Tetap nggak boleh Ustaz, walaupun pengen banget, karena belum waktunya. Atau sebaliknya, sholat duhur sekarang jam 12, katakanlah sampai jam 3. Tapi saya males nih, jam 12 sampai jam 3 lagi sibuk, banyak pekerjaan. Boleh nggak sholat duhur saya jam 5? Jawabannya nggak boleh. Jadi sebenarnya setiap hari kita sudah dilatih sama Allah kawan-kawan. Dilatih apa? Dilatih untuk meyakini bahwasanya waktu yang terbaik adalah waktu yang Allah sudah tentukan. Dan kita selama ini nurut-nurut aja sama Allah. Artinya apa? Artinya harusnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita sudah terbiasa meyakini waktu yang terbaik adalah waktu yang Allah tentukan, dengan cara kita mengikuti waktu sholatnya yang Allah tentukan. Walaupun kita pengen sholat duhur jam 10, ya tetap kita sholat duhurnya jam 12 karena itu waktunya. Harusnya kita pun yakin jodoh, lunasnya hutang, jalan keluar dari masalah kita, itu pun Allah yang paling tahu waktu yang terbaik kapan datangnya. Kita pengen banget nih datang sekarang, kata Allah belum waktunya. Ya kita harusnya nurut bagaimana kita nurut melaksanakan sholat sesuai waktunya. Jadi sebenarnya kita tuh manusia-manusia yang sering dilatih sama Allah. Dilatih apa Ustadz? Dilatih meyakini waktu yang terbaik adalah waktu yang Allah tentukan. Masya Allah. Begitu ya kawan-kawan. Next, ini makin malam, sudah agak telat, semoga bisa terbahas semua slide-nya. Kemudian pas sholat nih Ustadz, kita kan angkat tangan sama takbir. Angkat tangan sama takbir. Apa sebenarnya makna dari angkat tangan dan takbir ini? Biasanya nih kawan-kawan nih, orang kalau lagi kayak gini nih, lagi membawa rasa apa? Biasanya adegan-adegan di film nih, kalau orang kayak gini biasanya ngapain nih kawan-kawan? Pasrah, nyerah, ngerasa gak bisa ngelawan. Ampun. Maka salah satu makna atau rasa yang kita bawa ketika kita angkat tangan, Allah, ya Allah nyerah ya Allah, saya gak bisa nyelesain semua masalah sendirian ya Allah, saya gak bisa nentuin hidup ini sendirian ya Allah, nyerah ya Allah, pusing ya Allah, gak sanggup ya Allah. Allah, angkat tangan sambil bilang kalimat Allahu Akbar. Wahai Allah, Engkau yang maha besar. Padahal kalimat thayyibah nih banyak, ada la ilaha illallah, ada subhanallah, ada alhamdulillah. Tapi Allah pilih untuk mengawali sholat kita yaitu kalimat Allah Akbar. Artinya apa? Artinya kita harus meyakini bahwasanya Allah lah zat yang maha besar. Yang paling penting urusan kantor kita gak ada apa-apanya dibanding Allah. Urusan dapur kita, urusan masalah kita, jodoh yang belum datang, hutang yang belum lunas, semua apa yang kita pikirkan gak ada penting-pentingnya dibandingin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Bahkan orang yang memulai sholatnya dengan kalimat ini, sebesar apapun masalahnya dia akan mengatakan, wahai masalah, sebesar apapun kamu, saya punya Allah yang maha besar.
adem nih, baru sholat aja masalahnya hilang. Allah. Tapi kadang-kadang kita mah sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi setelah sholat mikirin dapur, mikirin kantor. Ini kalau boleh saya usul, kalau ada yang sholat ya kita semua ya, sholat tapi masih mikirin kantor. Katanya Allah yang paling penting, katanya Allah yang paling harus dipikirin, katanya Allah yang maha akbar, maha besar. Tapi kok sholat masih mikirin kantor? Harusnya diganti, bukan Allah Akbar tapi kantoru akbar, masakanu akbar. Harusnya begitu ya. Malu kita di hadapan Allah mengulang-ulang kalimat takbir tapi masih sempat memikirkan selain Allah, di mana kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Terakhir, isisan kita pada malam hari ini, salat itu harus berdiri, betul kawan-kawan ya? Tentu ini bagi yang mampu ya. Rasakan coba pas kita berdiri dalam salat nih, apa yang harus kita bawa rasanya Ustaz? Suaranya kecil, benarkah suara saya kecil ini? Aman Ustaz. Itu mungkin dari sana. Berdiri, pas berdiri nih apa yang kita harus bawa? Ketika kita berdiri kawan-kawan, seorang ulama mengatakan setiap manusia punya kesempatan berdiri 2 kali di hadapan Allah. Yang pertama, berdiri ketika sholat. Yang kedua, berdiri kelak pada hari akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ketika berdiri di dalam sholatnya dia memenuhi haknya Allah, dia khusyuk, dia membawa rasa, maka dia akan mudah dan ringan ketika berdiri kelak pada hari akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allahu Akbar, bayangin nih, kita berdiri sebagaimana kelak kita akan berdiri dimintai pertanggungjawaban, di mana kita gak akan bisa menipu Allah, gak akan bisa memberikan alasan yang kita ada-adakan selama ini di dunia. Wahai manusia, nanti ditanya, usiamu untuk apa? Hartamu dari mana dan untuk apa? Sampai Rasul bersabda, tidak akan bergeser kaki seseorang kelak pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Jadi bawa tuh pas salat Allahu Akbar, pas berdiri tuh bayangkan kita juga akan berdiri kelak pada hari kiamat di hadapan Allah, langsung ditanya satu persatu tentang tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat semua yang Allah berikan. Untuk apa? Masya Allah. Kira-kira bagaimana perasaan kita kelak pada hari kiamat dihadapkan langsung dengan Allah? Itulah harusnya yang kita bawa, rasa itulah yang harusnya kita bawa ketika kita berdiri di dalam aktivitas salat. Dan kenapa harus berdiri? Karena kelak pada hari akhirat kita pun hanya sendiri mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali kawan-kawan dari Al-Fakir, saya yakin kurang banget ini ya. Saya yakin banyak yang Masya Allah, di antara kita tuh banyak banget yang sholatnya masih jauh, khususnya Al-Fakir. Jadi Al-Fakir tuh ngerasa berat menyampaikan materi ini karena Al-Fakir merasa masih jauh banget sholat yang Al-Fakir kerjakan. Semoga sekali lagi dengan cara bersama-sama kita bergandengan walaupun lewat Zoom, saling mengingatkan, semoga semakin lama, semakin berganti waktu, kita makin bisa menemukan rasa dalam aktivitas sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ustadi, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Al-Fakir senantiasa diampuni dosa-dosanya atas kesalahan dan kesalahan. Allah. Amin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Gimana teman-teman? Charging iman kita malam hari ini, Masya Allah. Daging ya, kata Opa Arif. Jadi di antara upaya kita dalam menemukan rasa dalam sholat, yaitu bagaimana kita bisa memaknai makna tersirat dalam syarat-syarat sahnya sholat. Ini kita baru sampai berdiri loh, kita belum bahas ruku ya, kita belum bahas sujud, kita belum bahas i'tidal, belum bahas duduk di antara 2 sujud. Jadi kira-kira perlu kita terusin gak nih
sambungan ya. Insya Allah ya kita nanti ada part 2 dan seri-seri berikutnya insya Allah teman-teman. Jadi tadi Ustadz Fajri baru membahas sampai kita berdiri itu aja udah, aduh kayaknya pengen buru-buru sholat lagi ya, pengen buru-buru ngambil wudhu, pengen buru-buru berdiri, karena ketika wudhu kita harus hadirkan rasa di saat wudhu itu kita sedang membersihkan dosa-dosa kita, gitu kan. Ketika kita menghadap kiblat, kita sedang mengarahkan pandangan kita sesuai dengan inginnya Allah, bukan inginnya kita. Jadi kita berupaya menghadirkan rasa, memastikan dalam jiwa kita hanya penilaian Allah yang kita jadikan tujuan, bukan penilaian manusia, bukan penilaian yang lain. Dan ketika kita nunggu waktu sholat itu, kita diantara hikmahnya adalah tadi Ustadz Fajri bilang, sadari bahwa Allah yang paling tahu waktu yang terbaik untuk hambanya. Allah ngabulin doa kita itu sesuai dengan inginnya, waktu yang terbaik menurutnya, bukan menurut kita. Dan ketika kita angkat tangan, ya berucap takbir, kita sedang menyerahkan urusan kita kepada Allah, dan kita sedang berstatement bahwa Dialah Allah yang paling penting, Dialah Allah yang paling besar, nggak ada yang lebih penting melebihi Dia, gitu ya. Dan ketika berdiri ini, tadi kita akan berdiri 2 kali di hadapan Allah, kata Ustadz Fajri tadi. Yang pertama ketika sholat di dunia, dan nanti ketika kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di akhirat. Masya Allah. Ya, saya merasa banyak banget dapat insight Ustadz. Terima kasih, jazakumullah khairan atas ilmu-ilmu antum. Mudah-mudahan antum jagain terus sama Allah. Baik, teman-teman dirahmati Allah, masih ada waktu sebelum jam 9:30, ada 5 menit ya, 5 menit. Mungkin bagi ada yang mau nanya boleh via kolom chat ya. Sebelum saya, atau boleh juga nanti raise hand, tapi singkat, padat, jelas ya. Mungkin 1 pertanyaan saja karena waktu. Dan sebelum itu saya akan umumkan dulu pemenang dari kajian yang sebelumnya ya. Mungkin Mas Admin bisa bantu nih. Ada informasi pengumuman untuk kajian yang terakhir bersama Dr. Muhammad Fajri ya. Nah, ini terima kasih Mas Admin. Ini ada yang pertama akun Instagram ya, atas nama Siti Junita. Selamat, resumnya keren, dapat hadiah logam mulia ya, EOA Gold dari sponsor utama kita. Lalu pemenang kedua akun Facebook atas nama Mulyanto ya, mendapatkan satu paket suplemen kesehatan dari Be Life Herbal Be Slim. Selamat. Dan teman-teman bagi yang mau kebagian juga door prize-nya, jangan lupa bikin resume challenge di medsos, sertakan hashtag Teras PPA dan hashtag judul kajian malam hari ini menemukan rasa dalam sholat. Boleh tag juga saya, tag Mas Reza Rendi, tag juga Kak Triawan Kolopita, ya, dan juga tag Ustadz Fajri juga boleh, Facebooknya di @ ya. Nanti sharing terbaik, postingan terbaik, resume terbaik itu akan kita pilih ya menjadi pemenang dan akan kita umumkan di kajian berikutnya. Baik, 1 pertanyaan mungkin di kolom chat, saya coba cek dulu. Di kolom chat belum ada. Ini ada yang angkat tangan, ini Om Tri ganteng. Nah, ini juga Om Tri, ini selalu setia nih nyimak kajian Teras. Mangga Om Tri ganteng, singkat padat jelas ya Om ya. Silakan langsung ke Ustadz Fajri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, itu loadingnya hampir penuh tuh. Ini memang karena sering mengikuti ini karena otak masih loading Pak Ustadz, masih banyak perlu ilmu dan bimbingannya Pak Ustadz. Mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan Pak Ustadz. Nah, itu sponsornya juga bagus loh kayaknya, EOA Mas Express ya. Ada dari Katoat. Nah, yang pertama Pak Ustadz, ini nampar banget, nampar sekali, materinya sangat bagus sekali, aplikatif ya Pak Ustadz ya. Jadi sebelum ke yang lain-lain, dasarnya dulu, basicnya dulu, sholat dulu, benerin dulu, dasarnya seperti itu. Iya. Nah, ini curhat sedikit Pak Ustadz, yang saya rasakan itu kalau dalam kondisinya ditegur atau misalkan ada kondisi kita lagi kurang baik dan lain sebagainya, kadang sholat itu khusyuknya luar biasa Pak Ustadz.
Khusyuknya luar biasa gitu. Kadang saya juga sampai bingung, ini sebetulnya sholatnya harus berapa banyak gitu kan, saking rindu gitu ya, ingin curhat, ingin curcol, ingin ngadu lah kasar seperti itu. Karena kalau ngadu ke orang atau ke makhluk itu kadang ya beda ya Pak Ustadz ya, ketika kita kan ngadunya sama yang di atas itu lebih syahdu lah kasar seperti itu. Nah, ini apakah kita harus selalu ditampar dulu Pak Ustadz ya, khususnya untuk saya pribadi gitu, untuk bisa khusyuk itu. Tapi mudah-mudahan bisa membantu menguatkan saya khususnya Pak Ustadz, atau kami bagi yang merasa. Tapi kalau yang khusus untuk saya. Kemudian yang kedua ini Pak Ustadz, cuma 2 Pak Ustadz, sebenarnya panjang tapi karena waktu juga. Nah ini kadang kita dihadapkan pada suatu kondisi orang-orang, ada beberapa pihak itu yang merasa memiliki katakanlah ibadahnya kuat, rajin dan lain sebagainya, sehingga kadang melihat orang-orang lain itu yang tidak seperti itu tuh kesannya kayak apa ya Pak Ustadz ya kurang baik gitulah, merasa dirinya yang paling wah katakanlah, dan orang itu ya begitulah ya kurang ini. Nah sikap kita, terutama saya lah pribadi, apa yang seharusnya dilakukan, apakah diam saja gitu kan ya, atau acuhkan saja gitu, atau jangan dihiraukan, atau baik terima kasih bla 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 ya. Tapi bagaimana Pak Ustadz kira-kira tipsnya lah untuk 2 pertanyaan itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, berhubung waktunya sudah Masya Allah. Terima kasih Om Triganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi tentang kadang-kadang sholat tuh kalau lagi ada masalah khusyuk gitu ya Om ya. Aduh kayaknya pengen sholat terus. Ya, tapi kadang-kadang ketika sudah hilang masalahnya rasanya hilang gitu ya. Ini kayaknya pertanyaan mewakili banyak orang nih ya. Termasuk saya juga. Terus yang kedua tadi tentang menyikapi ini ya, sikap orang lain. Baik, silakan Ustaz Fajri. Masya Allah ya Om Triganteng, luar biasa nih pertanyaannya. Kenapa sih kita khususnya kalau ada masalah? Memang salah satu, nanti pembahasannya juga ya, salah satu faktor yang bisa menambah kehusuan kita ketika beribadah yaitu ketika kita digelapkan sama Allah. Ketika kita nggak punya lagi cahaya selain cahayanya Allah, saat itu kita lebih mudah merasakan nikmatnya khusyuk. Tapi tentu kalau kita cuma ngandelin ujian kehidupan, ketidakenakan hidup, masa kita khusyuknya hanya di saat itu saja? Bukankah khusyuk itu harusnya setiap saat? Maka khusyuk yang paling tinggi itu muncul karena satu hal, yaitu mahabbah, cintanya seorang hamba kepada Allah. Sampai Imam Ibnu Taimiyah mengatakan begini ya, sungguh bahagianya orang yang memiliki cinta kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan bahagianya apapun yang terjadi dalam hidupnya. Jika dia terbunuh di dalam perjuangan membela agamanya, dia bahagia. Karena itu syahid yang dia impikan. Jika dia disiksa karena perjuangan membela agama dan membela Allah, dia pun bahagia. Karena setiap rasa sakit yang dia derita menghapus dosa-dosa yang telah dia perbuat. Ketika dia dibuang, diasingkan, orang yang cinta kepada Allah pun tetap bahagia. Kenapa? Karena saat itulah dia lebih mudah berkholwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah memiliki cinta kepada Allah tuh, saya kok membahasakannya begini ya. Ini barangkali bisa nyampe. Seperti orang yang sedang kasmaran. Gimana sih orang yang sedang kasmaran? Dicubit seneng, dikasih hadiah seneng, direpotin seneng, dimintai tolong seneng. Ya apa aja seneng, yang penting deket sama orang yang dicintai. Pernah gak sih kawan-kawan ngerasain kasmaran gitu loh? Kita lagi senang banget, cinta banget dulu lah, zaman-zaman mungkin kita sekolah ya. Disebut nama orang yang kita cintai aja, udah nyes banget. Kita dipanggil sama orang yang
sama orang yang kita cintai. Misalnya saya suka sama orang nih, Fajri sini, seneng banget nih. Terus dia ngomong, boleh nggak saya minta sesuatu dari kamu? Kira-kira ketika ada orang yang kita cintai banget minta sesuatu dari kita senang apa sedih? Senang. Apa yang kira-kira bisa saya bantu? Jadi sebenarnya sumber khusyuk yang paling hakiki, sumber khusyuk yang paling dawam, yang paling abadi, yang paling kekal tanpa melihat kondisi adalah ketika kita betul-betul sudah merasakan kasmaran ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi hiruk pikuk dunia ini udah nggak penting lagi bagi orang yang sudah memiliki mahabbah. Jadi betul-betul apa ya? Ya kayak orang kangen gimana sih kawan-kawan? Kangen pengen ketemu. Saking contoh ya. Dalam kitab Al-Hikam pun ada kan ya. Ada makomnya, makom di mana kita harus tetap ikhtiar mencari dunia. Jadi seandainya Allah nggak nyuruh saya nyari nafkah nih, emang malas, mending saya sholat terus aja. Bayangkan ada aktivitas yang membuat kita tertunda untuk bertemu Allah. Jadi sebenarnya nggak ada aktivitas yang paling saya cintai kecuali sholat itu. Seperti tadi ya, ulama yang tadi yang menangis meneteskan air mata menjelang wafat karena dia membayangkan setelah dia mati dia nggak bisa berdiri di hadapan Allah menjalankan sholat qiyamul lail. Jadi begitu Om Triganteng ya. Jadi betul memang ujian kesulitan hidup adalah salah satu faktor khusyuknya ibadah. Tapi kalau kita cuma ngandelin itu, khusyuk kita akan temporer. Khusyuk kita akan sementara sifatnya. Pas ujiannya dicabut kita nggak khusyuk. Maka yang harus kita munculkan kawan-kawan, jadilah hamba. Saya pengen buat judul buku nih ya, hamba yang kasmaran. Coba pernah nggak sih kawan-kawan, saya pengen cerita panjang soalnya. Pernah nggak sih ngerasain kasmaran sama orang tuh? Kan diapain aja kan seneng ya, bener nggak sih? Pernah nggak sih? Apa cuma saya yang ngerasain itu? Gitu ya Om Triganteng ya. Jadi berarti faktor yang pertama khusyuk karena ujian bagus, tapi tingkatkan khusyuk level tertinggi, yaitu khusyuk karena cinta. Pertanyaan kedua apa ya tadi? Itu Pak Ustadz terkait dengan beberapa. Iya, saya ingat Om Triganteng. Ingat Pak Ustadz ya. Ingat Pak Ustadz ya. Yang lagi ini. Minum Cerebrofit ya Pak Ustadz. Ini ada cerita nih. Untuk menjawab pertanyaan Om Triganteng ada cerita dari guru saya. Yang cerita ini saya kerasa ditampar bolak-balik. Ceritanya begini. Ada oknum kiai lagi jalan. Tiba-tiba di jalan itu juga jalan preman bertato, badannya penuh tato. Tiba-tiba oknum, saya katakan oknum ya. Oknum kiai ini jalannya lebih cepat, mempercepat langkah kakinya, sedangkan si preman ini memperlambat langkah kakinya. Si preman ditanya, Mas preman, kok jalan kamu diperlambat? Kenapa? Saya segan, merasa nggak pantas jalan berdampingan sama Pak Kiai. Saya kan banyak dosa. Saya kayak gini, kayak badan saya aja kayak gini, masa saya jalan berdampingan sama Kiai. Jadi preman ini melambatkan langkah kakinya karena merasa dirinya hina. Sebaliknya oknum kiai, ustadz atau apapun namanya itu mempercepat langkahnya. Kenapa? Karena dia merasa nggak pantas dia berdamping dengan orang yang seperti itu. Tahukah kawan-kawan? Saat itu terjadi, siapa yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Detik itu yang lebih mulia adalah mas premannya. Kenapa? Karena dia sampai pada titik hakikat ibadah, yaitu merasa hina. Maka benar kata guru saya, ngaku salah tuh soleh, ngaku soleh tuh salah. Ngaku soleh tuh salah. Ngaku soleh salah. Ngaku salah soleh. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, rajin ibadah malah tambah merendahkan orang, berarti hakikatnya dia belum ibadah. Karena ciri utama ibadah adalah merasa hina. Semoga kita diberikan perasaan hina oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak pernah ada ruang untuk merendahkan orang lain. Terus gimana kalau ada orang, terus gini ya. Ini terakhir, boleh nambah sedikit ya. Satu. Ketika kita melihat orang yang gak rajin ibadah, kita dimudahkan nih ibadah sama Allah kan ya. Ngaji bareng kayak gini.
Mungkin di antara kita ada yang hafid Quran 30 juz dan lain sebagainya, nikmat yang Allah berikan. Ketika kita melihat orang yang tidak sholat, tidak memakai jilbab, tidak bisa baca Quran, harusnya rasa yang dibawa adalah kita yang merasa hina, bukan kita menunjuk orang lain hina. Tahu nggak kenapa kawan-kawan? Guru saya bilang gini, jadi harusnya kalau kamu lihat orang yang nggak pakai jilbab, nggak sholat tuh kamu harusnya merasa hina. Kenapa? Coba apa bedanya kamu Fajri dengan orang itu? Seandainya Allah nggak ngasih hidayah, kamu bisa lebih hina daripada orang itu. Mungkin kamu juga nggak sholat, mungkin kamu juga nggak ngapalin Quran, mungkin kamu juga nggak mau ibadah. Bedanya cuma satu, kamu sudah diberi hidayah, dia belum. Itu aja. Maka harusnya kita bertanya, iya ya, kelebihan saya tuh apa kok saya dipilih untuk dikasih hidayah yang sedikit ini, bisa ibadah sedangkan mereka enggak. Jadi harusnya kalau kita melihat orang yang mungkin belum ibadah tuh harusnya kita merasa hina. Ya Allah, saya kok merasa nggak pantas ya. Mungkin kalau engkau orang-orang yang melakukan maksiat itu, murni ini pertolongan dari Allah. Makanya zikir yang sering saya ucapkan dan saya sebut dan ini menjadi ijazah dari guru saya itu zikir la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Begitu Om Tri Ganteng, semoga bisa Masya terjawab. Allah. Mudah-mudahan menjawab ya Om Tri Ganteng, Insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajri adalah untuk menilai diri kita sendiri ya, bukan untuk menilai orang lain, menghakimi orang lain, tapi semuanya tertuju pada diri kita sendiri. Masya Allah. Baik, teman-teman dirahmati Allah, waktunya sudah habis. Terakhir, ini ada yang kelupaan tadi ini, pesan dari sponsor. Nanti saya bisa dimarahin nih kalau nggak disampaikan pesan sponsor ya. Ini ada teman-teman, insya Allah hari Kamis besok di Live Herbal itu akan membuka keagenan ya, dan ini ada beberapa special promo ya dari hampir 50% ini untuk teman-teman yang menyimak webinar Teras malam hari ini, dan silakan dicatat aja nomor kontaknya di bawah ini teman-teman. Insya Allah juga ini akan kita blast nanti di grup Telegram dan channel-channel Teras PPA ya. Hari Kamis besok insya Allah ada launching keagenan dari Be Live Herbal, salah satu sponsor dari webinar Teras PPA kita di setiap pekannya. Baik, terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah. Masih ada pertanyaan itu saja yang nggak bisa dijawab semua ya karena waktu, dan mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh berkah untuk kita semua. Stay tune terus, dan setiap hari Selasa malam dan Kamis malam insya Allah kita ngumpul di majelis webinar Teras ini. Kepada Ustaz Fajri, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah berkahi antum, Allah jadikan keluarga antum bahagia ya, sakinah mawaddah warahmah, dituntun terus, ditemenin Allah terus setiap saat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan sekarang semuanya bisa open mic untuk say dadah. Terima kasih. Assalamualaikum Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan.